Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak sahabat SD, sudah siap dan semangat ya belajar bersama Pak Purwana? Kali ini kita akan belajar tematik kelas 5, tema 9, subtema 3, pembelajaran yang ke-6. Sebelum kita mulai pembelajarannya, mari kita berdoa terlebih dahulu. Tujuan pembelajaran kali ini adalah sebagai berikut. Dayu, Siti, Lani, dan Benny sedang asik mengerjakan tugas sekolah di rumah Edo. Mereka mencari artikel di internet dengan menggunakan komputer milik ayah Edo. Sesekali, ayah Edo memberikan bimbingan dan arahan dalam menggunakan internet. Tak sengaja, mereka melihat ada iklan yang terpampang di halaman depan sebuah situs pendidikan. Ketika Edo, Lani, Siti, Dayu, dan Benny sedang asik mencari artikel, tiba-tiba muncul sebuah iklan. Iklan tersebut muncul saat mereka membuka sebuah situs untuk mencari artikel yang menjadi tugas sekolah mereka. Iklan apa yang muncul? Coba amatilah iklan yang muncul saat Edo dan teman-temannya membuka sebuah situs internet. Setelah kalian mengamati iklan tersebut, coba tuliskan apa isi dari iklan tersebut. Anak-anak sahabat SD, tahukah kamu bahwa iklan elektronik dapat dikelompokkan menjadi 3 jenis berdasarkan isinya? Coba kalian simak penjelasan berikut ini. Berdasarkan isinya, jenis-jenis iklan elektronik dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu sebagai berikut. 1. Iklan komersial. Iklan komersial adalah iklan yang menginformasikan produk, barang, atau jasa yang ditawarkan oleh pemesan. 2. Iklan perusahaan. Iklan perusahaan adalah iklan yang menekankan pada citra perusahaan. Iklan perusahaan umumnya dirancang dengan tujuan tertentu yang menguntungkan perusahaan di masa datang. Tujuan utama iklan perusahaan adalah meningkatkan citra perusahaan di mata masyarakat. 3. Iklan layanan masyarakat. Iklan layanan masyarakat adalah iklan yang bertujuan untuk memberikan penjelasan atau informasi kepada masyarakat. Iklan layanan masyarakat ini biasanya dibuat oleh instansi pemerintah. Saat Edo, Benny, Siti, Lani, dan Dayu sedang mengerjakan tugas, terjadi perbedaan pendapat antara Lani dan Benny dengan Siti, Edo, dan Dayu. Perbedaan pendapat yang terjadi sulit untuk disatukan, sehingga timbul perdebatan yang sengit. Ayah Edo yang duduk tidak jauh dari mereka memberi nasihat bahwa dalam diskusi pasti ada perbedaan pendapat. Namun tidak seharusnya menjadi sumber perpecahan. Kerukunan harus tetap terjaga baik dengan teman di sekolah, keluarga, bahkan di masyarakat. Anak-anak sahabat SD, mari perhatikan penjelasan tentang hidup rukun. Kerukunan
adalah suatu perilaku yang mencerminkan adanya saling pengertian agar tercipta perdamaian, persahabatan, dan persaudaraan. Ciri-ciri hidup rukun: menghargai pendapat orang lain, menghargai hasil karya orang lain, membina hubungan baik, saling menghormati, saling menyayangi. Manfaat atau pentingnya hidup rukun antara lain tidak adanya pertengkaran. Hidup dalam keluarga menjadi harmonis. Hidup menjadi aman. Hidup menjadi tentram dan damai, serta memperkukuh persatuan dan kesatuan. Lalu, bagaimana akibatnya jika tidak terjadi kerukunan hidup? Akibat hidup tidak rukun antara lain sebagai berikut. Mudah terjadi pertengkaran. Kehidupan menjadi tidak tentram. Mudah terkena hasutan orang lain. Terjadi perpecahan karena tidak adanya rasa persatuan dan kesatuan. Anak-anak sahabat SD, agar pengetahuan kamu tentang hidup rukun lebih mendalam, cobalah mengerjakan latihan berikut ini. 1. Apakah yang dimaksud dengan kerukunan hidup? 2. Bagaimana ciri-ciri keluarga yang hidup rukun? 3. Sebutkan manfaat hidup rukun. 4. Sebutkan akibat yang terjadi jika tidak tercipta kerukunan hidup dalam bermasyarakat. Coba kamu tuliskan soal dan juga jawabannya di buku tugasmu, kemudian hasilnya serahkan kepada gurumu. Edo, Siti, Lani, Dayu, dan Beni memperhatikan ayah Edo yang sedang memberi nasihat kepada mereka. Pada intinya, kerukunan harus tetap dijaga meski terdapat banyak perbedaan. Baik itu perbedaan suku, agama, ras, dan budaya. Ketika tersinggung masalah budaya, Edo teringat tentang tugas sekolah, yaitu membuat kain batik jumputan. Batik merupakan salah satu karya seni tekstil Indonesia. Sekarang mari kita belajar bersama tentang batik Indonesia. Mengenal batik Indonesia. Batik di tanah air dibedakan menjadi dua, yaitu batik klasik atau batik Surakarta dan Yogyakarta dan batik pesisir. Motif batik klasik dianggap masih asli atau belum terpengaruh budaya asing. Lain dengan batik pesisir yang telah banyak terpengaruh budaya asing. Keunikan batik klasik yaitu motifnya lebih condong pada motif-motif geometris, pewarnaan yang kalem, serta lebih condong pada warna-warna gelap seperti coklat, hitam, biru tua, dan merah marun. Keunikan yang lain yaitu adanya makna simbolis yang terkandung dalam motif hias batik klasik. Makna simbolis itu kebanyakan berupa doa atau harapan yang baik-baik terhadap pemakainya. Sebagai contoh, motif grompol pada batik Yogyakarta. Motif ini digunakan oleh mempelai pengantin saat upacara pernikahan. Motif grompol berarti berkumpul atau bersatu. Adapun kandungan makna motif ini yaitu doa atau harapan agar rezeki, keselamatan, kesejahteraan,
dan segala yang baik-baik berkumpul untuk mempelai berdua. Motif dengan kandungan makna serupa terdapat pada motif Sidomukti dari Surakarta. Motif ini juga dikenakan mempelai pada upacara pernikahan. Sido berarti jadi atau terus-menerus dan mukti berarti hidup berkecukupan. Jadi, kandungan makna motif Sido Mukti ialah harapan atau doa agar pengantin dapat hidup berkecukupan. Teknik pembuatan batik klasik tergolong unik. Batik klasik dibuat dengan canting tulis dan bahan perintang yang disebut malam atau lilin batik. Pada proses membatik dengan canting tulis, sebelum memulai perintangan, pola atau motif digambar terlebih dahulu di atas kain. Kemudian motif ditutup malam. Proses pemalaman dimulai dari motif paling luar yang biasanya besar. Kemudian dilanjutkan pemalaman pada isen-isen atau motif-motif kecil yang lebih rumit. Secara umum, proses pemalaman batik terdiri atas beberapa tahap sebagai berikut. Yang pertama, glowongi, yaitu proses pemalaman garis bidang pola terluar. Yang kedua, nembok, merupakan proses pemalaman untuk menutup bidang pola agar tidak tercelup warna saat dilakukan pencelupan. Bironi, pada dasarnya sama dengan nembok, tetapi proses ini hanya dilakukan jika warna biru pada kain direncanakan tetap berwarna biru. Nonyok, merupakan pemalaman pada bidang latar. Setelah memulai proses pemalaman, proses selanjutnya yaitu pewarnaan atau pencelupan dan glorot atau penghilangan malam yang biasanya dengan cara mencelupkan ke dalam air panas atau mendidih. Batik pesisir bisa dikatakan bertolak belakang dengan batik klasik. Motif batik pesisir cenderung bersifat naturalis, menggunakan warna-warna cerah seperti merah, biru, hijau, dan jingga. Motif batik pesisir mengabaikan makna simbolis dan lebih menekankan segi keindahan motif. Selain itu, banyak ditemukan pengaruh budaya Eropa dan Cina pada motif pesisir. Sebagai contoh, motif Putri Salju dan motif Cinderella pada batik Pekalongan dan motif Megamendung pada batik Cirebon. Di daerah Jambi dan Cirebon terdapat batik dengan motif kaligrafi Arab. Di Jambi, motif ini disebut motif basurek, yang berarti bersurat. Disebut demikian karena isinya merupakan penggalan surat dalam Al-Quran. Anak-anak sahabat SD, kamu sudah membaca bacaan mengenai batik di Indonesia. Kamu juga telah mengetahui tentang bagaimana membuat batik jumputan atau ikat celup. Batik jumputan merupakan kain batik yang dikerjakan dengan teknik sangat sederhana. Coba kamu bandingkan dengan teknik batik cap atau batik tulis. Jenis kain batik tersebut dibuat dengan teknik yang lebih rumit, yaitu menggunakan lilin atau biasanya disebut malam sebagai bahan penutup dan proses pelorotan setelah pencelupan dalam bahan pewarna. Coba kalian perhatikan penjelasan singkat tentang proses pembuatan batik dengan teknik perintangan sederhana berikut ini. Yang pertama, menyiapkan alat dan bahan. Kemudian, membuat pola gambar pada kain.
Menutup bagian gambar dengan lilin atau malam. Selanjutnya, menyiapkan larutan untuk merendam kain. Mencelupkan dan menghilangkan lilin atau malam. Kemudian akan dihasilkan hasil jadi seperti pada gambar. Demikian pembelajaran dari tema 9 subtema 3 pembelajaran yang ke-6. Tetap semangat, rajin belajar, rajin beribadah, jadilah generasi penerus bangsa yang cerdas, berkarakter, menyenangkan, luar biasa, hebat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.